Antara itu dia kata sambung ya. Jadi antara itu A-nya jangan huruf besar ya. Antara Al-Qudus Birrasmil Utsmani dan Mushaf Madinah. Berarti Mushaf Kudus yang biasa dipakai itu ya? Maisarah? Iya, Bu. Mushaf Madinah. Oke, kemarin judulnya berarti ada yang dirubah nggak, Maisarah? Ini ganti judul, Bu. Judul sebelumnya itu kan dampak e-learning terhadap tahfiz Al-Quran di IKI. Oh, Sudah dipakai dengan ini yang cutting. e-learning. Coba sampaikan, apa masalahnya? Kenapa ingin meneliti tentang ini? Bagaimana, Bu? Apa masalahnya? Kan ganti judul kan? Iya. Judul yang sebelumnya itu kan sudah ada yang pakai cutting kakak tingkat sebelumnya, lalu makanya ganti judul dengan perbedaan tanda wakaf dalam Al-Quran terhadap makna ayat. Studi komparatif antara Mushaf Kudus dan Mushaf Madinah. Di antara ragamnya ilmu yang penting dalam ulumul Quran itu kan ilmu wakaf dan ibtidak merupakan bagian penting yang perlu diketahui dan diperhatikan oleh para pembaca Al-Quran agar dan terhindar dari kekeliruan pemahaman dan dapat memberi penjelas atau makna secara tepat dan benar. Masalahnya di mana, Dek? Oke, belum disampaikan ya sama Maisarah ya. Kenapa mengambil Mushaf Kudus? Kenapa mengambil Mushaf Madinah? Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, saya belum melihat secara sudah disampaikan ya. Ini apa contoh dari Anqaf yang kemudian berpengaruh terhadap penafsiran? Lebih ke situ bukan ya, Maisura? Iya betul, Maisaro. Ya, terhadap makna ayat, Bu. Contohnya itu yang Quran surah Al-Baqarah ayat 196 pada fa'idha amintum. Kalau di Quran Kudus itu kan ada tanda wakaf mustahab atau yang kif itu. Sedangkan di Mushaf Madinah itu tidak ada tanda wakafnya. Ayat 190 Al-Baqarah itu dalam mushaf 196 mana? ini. Itu di mushaf apa? Mushaf Kudus, Bu. Mushaf Kudus. Oke. Tapi yang Mushaf Madinah nggak ditampilkan ya? Ditampilkan, Ibu. Yang Mushaf Madinah itu tidak ada tanda wakafnya. Oh iya, oke. Oke, oh diambil dari jurnal ya. Oke.
Mungkin itu tadi ya, Maisaro ya. Jadi mohon diperkaya lagi datanya. Berarti ditambahkan alasan kenapa mengambil mushaf Madinah dan mushaf Kudus yang dijadikan sebagai objek penelitian ya. Ini wakaf saja atau wakaf dan ibtidah? Wakaf saja, Bu. Wakaf saja ya. Oke. Diidentifikasi masalah, latar belakang ini bukan masalah ya. Latar belakang penetapan tanda wakaf yang terdapat pada mushaf Kudus dan mushaf Madinah. Masalahnya apa, Maisarah? Nggak ada ya? Iya, Bu. Persamaan dan perbedaan tanda wakaf nggak ada masalah ya, Maisarah ya? Iya, Bu. Ya, keterkaitan seluruh tanda wakaf dengan makna ayat. Nggak ada masalah ya, Maisarah ya? Jadi mohon direvisi semua ya. Apa yang Anda sampaikan di identifikasi masalah bukan masalah. Kemudian di pembatasan masalah, mohon maaf. Mushaf Kudus terbitan tahun berapa ya? Belum disebutkan tahun berapanya. Yang mushaf Madinah belum disampaikan ya? Iya, Bu. Terbitan CV Mubarokatan Thoyibah dipercetakan PT Buya Barokah. Tahunnya belum disampaikan, mushaf Madinah juga belum disampaikan ya. Cetakan berapa ini? Sebetulnya kalau kajian mushaf itu lebih menarik kalau mushaf itu mushaf mushaf kuno ya. Sebetulnya lebih menarik. Seperti siapa ya? Kelas ini bukan ya, atau kelas B ya? Yang peninggalan kerajaan Cirebon itu menarik gitu. Mushaf kuno ya. Sebetulnya ya, itu lebih menarik. Karena kayak mushaf Kudus, mushaf Madinah, kan sudah banyak yang neliti, Maisar. Kalau saya pribadi sih sebetulnya lebih menarik ketika mushaf-mushaf kuno yang diteliti ya. Misalnya nih Maisaroh pergi ke TMI itu. Misalnya ya, ke Lajnah, coba di itu lihat mushaf-mushaf kuno di sana ya, itu lebih menarik sebetulnya. Menggali aspek tanda wakaf ya, bagaimana tanda wakaf itu berpengaruh terhadap penafsiran atau makna ya. Oke, fokus kajiannya surah apa ini? Surah Al-Kahfi, satu ayat, satu surah. Iya, Bu. Oke, ini nanti mohon ditelaah lagi ya. Al-Kahfi itu 110 ayat. Tentunya saya khawatir terlalu lebar, terlalu luas kajiannya ya, 110 ayat. Nah, perbedaan tanda wakaf kan pastinya banyak ya, banyak ditemukan. Tapi coba ditelaah lagi ya, Maisarah ya. Kalau saya pribadi lebih tertarik ya. Kalau saya pribadi, kalau saya ditanya, saya lebih tertarik kajiannya mushaf kuno. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, Maisarah, ya berarti coba ditelaah lagi. Bagaimana tanda wakaf di kedua mushaf tersebut? Apakah memang banyak perbedaan yang kemudian menimbulkan banyak atau berdampak pada makna, ya? Atau bagaimana? Saya khawatirnya pas dicek itu tidak banyak perbedaan, atau mungkin memang ada bedanya tapi tidak begitu berdampak pada makna, misalnya ya. Nah kan berarti temuannya Maisarah jadinya biasa-biasa saja kalau tidak
tidak terlalu signifikan ya, berpengaruh terhadap makna. Begitu Maisarah ya. Jadi mohon dicek lagi ya objek yang diteliti oleh Maisarah. Kalau mau meneliti tentang wakofnya nggak masalah. Cuma mushaf yang dipilih mohon dicek dulu. Surah yang dipilih yang akan dikaji mohon dicek. Yang dikhawatirkan tadi itu ya yang disampaikan. Oke, rumusan masalah mana perbedaan wakaf pada mushaf, aktor perbedaan yang terdapat pada mushaf Madinah dengan mushaf Kudus. Oke, atau mungkin Maisarah pernah membaca mushaf-mushaf kuno? Belum, Ibu. Oke, itu lebih menarik Maisarah. Jadi nanti bagaimana tanda wakaf di sana, ya? Bagaimana tanda wakaf dalam menghadap makna ayat, ya? Jadi nanti kalau memang mau dua mushaf ini, tapi lagi-lagi saya sarankan untuk ditelaah lagi ya, kedua mushaf ini. Jadi yang pertama jangan langsung bagaimana perbedaan, tapi bagaimana tanda wakaf kedua mushaf tersebut dan bagaimana pengaruh terhadap makna. Baru nanti yang kedua itu bagaimana analisis perbandingan. Begitu ya Maisarah ya. Jadi yang pertama itu dipaparkan dulu bagaimana tanda wakaf di keduanya dan bagaimana wakaf tersebut berpengaruh terhadap makna ayat. Nah, yang kedua itu bagaimana analisis perbandingan kedua mushaf tersebut. Tujuan penelitian nanti menyesuaikan ya, menyesuaikan catatan saya di rumusan masalah dan jangan menggunakan kata mengetahui. Abstrak mengetahui itu. Manfaat praktis, kalau memang tidak ada B, jangan ada A ya. Nah, kalau habis huruf D besar itu, setelah itu apa? Satu tutup kurung. Nah, ini teknik penomoran mohon dilihat lagi di pedoman ya. Jadi satu, bukan satu tutup kurung. Nah, ketika satu ini ada pembahasan lagi, itu A, nggak usah A tutup kurung. Dilihat lagi apa buku pedomannya ya, teknik penomoran itu seperti apa. Kemudian oke, manfaat praktis. Saya rasa kalau bagi penulis itu nggak perlu ya. Kan tulisan itu bagaimana memberikan kontribusi kepada masyarakat secara luas ya. Jadi kalau manfaat untuk penulis nggak perlu Anda sampaikan di manfaat secara praktis ya. Oke, tinjauan pustaka. Hasil temuannya sudah disampaikan. Sudah ada sebetulnya ya di tahun 2020 ya. Iya, Maisarah ya, 2020 sudah ada. 2018. Kontribusi belum disampaikan sama Maisarah ya. Kontribusi penelitian sebelumnya. Kontribusi penelitian sebelumnya itu memberikan kontribusi apa terhadap Maisarah belum disampaikan. Ini juga 2021 ini ya, mushaf standar Indonesia dengan mushaf Madinah. Oke. Mohon diurutkan dari tahun terlama ya Maisarah ya. Jadi
kalau ada 2018 ya 2018 nomor 1. Nanti 2019 ada ya habis nomor 2 21. Dalam mushaf Al-Quran. Oke, intinya Maisarah coba dicek lagi ya. Sudah dicek mushafnya, Maisarah? Sudah, Ibu. Sudah. Banyak perbedaan? Iya. Banyak perbedaan. Contohnya apa? Misalnya. Mana ya? Bentar. Oke, karena waktunya terbatas ya. Intinya begitu ya. Siapa? Sebentar. Intinya seperti itu ya, Maisarah ya. Mohon dicek lagi apakah betul didapati perbedaan. Kemudian juga mohon surah yang diambil, surah yang akan diteliti juga mohon dicek apakah dari perbedaan tanda wakaf itu berpengaruh terhadap makna. Saya khawatirnya judul Anda itu kan dari perbedaan tanda wakaf itu berpengaruh terhadap makna ayat, tapi ternyata dari mana itu tidak berpengaruh ya, tidak terlalu berpengaruh. Nah, ini kan datar ya. Jadi nanti mohon dicek lagi sama Maisarah. Kemudian untuk tinjauan pustaka tadi, kajian pustaka ya, mohon dilengkapi di masing-masing kontribusi. Saya lihat kontribusinya belum disampaikan dan mohon diurutkan sesuai dari tahun terlama dan mohon di akhir buatlah satu paragraf sebelum masuk metodologi penelitian ya. Itu buatlah statement ya satu paragraf cukup yang menyampaikan bahwa penelitian Maisarah itu betul-betul penelitian yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tentunya berdasarkan data-data yang sudah disampaikan oleh Maisarah di sebelumnya ya. Jadi penelitian Maisarah itu betul-betul penelitian yang original. Jadi ada pernyataan seperti itu ya Maisarah ya. Oke, metode penelitian, jenis penelitian, kualitatif library research, sumber datanya Anda belum menyampaikan secara lengkap ya. Mushaf Kudus ini Mushaf Kudus yang seperti apa, cetakan tahun berapa, penerbitnya siapa, begitu juga Mushaf Madinah. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi. Oke, teknik analisa datanya, coba baca tulisan-tulisan yang lain ya. Ini mohon disempurnakan teknik analisa data Anda. Coba baca bukunya Pak Mustaqim, itu coba dilihat ya. Teknik menganalisa data itu seperti apa. Kemudian pendekatan penelitian, kok pendekatannya ilmu nahwu dan ilmu tajwid. Oke, tapi mohon disampaikan ya, Maisarah. Ini tokohnya siapa ini? Tokoh nahwu kan banyak ya. Tokoh tajwid juga banyak. Ya, Maisarah ya. Baik, Ibu.
Mohon disampaikan dan bagaimana gagasan beliau ya. Gagasan beliau mengenai teori tersebut. Ini saya rasa mohon direvisi ya, pendekatan penelitian. Jadi pendekatan penelitian mohon direvisi, teknik analisa data Anda juga mohon direvisi, sumber data primer juga mohon dilengkapi, tinjauan pustaka juga mohon disempurnakan. Manfaatnya juga mohon disempurnakan. Tujuan penelitian mohon disesuaikan dengan rumusan masalah seperti yang tadi saya berikan catatan. Pembatasan masalah mohon dicek lagi mushafnya dan surah yang Anda pilih. Anda belum menyampaikan, identifikasi masalah mohon direvisi. Dan latar belakang mohon disempurnakan. Begitu Maisaro ya. Saya lihat outline belum ada ya. Mohon nanti disertakan outline. Daftar pustaka minimal 16. Jadi 15, mohon maaf. Jadi kalau belum 15 mohon dilengkapi. Begitu ya, Maisaro ya. Saya coba ke yang lain dulu. Oke, Muhrani. Iya, Ibu. Oke, makna Bahrain dalam Al-Quran. Pendekatan makna kumaza. Kenapa Bahrain ingin didekati makna kumaza? Perlu dicarikan signifikansinya ya, Bahrain. Bentar, Bu. Ada nggak signifikansi? Kan makna kumaza itu sebetulnya mencari signifikansi ya. Mencari gampangannya? Kontekstualisasi dalam konteks sekarang tentunya ya. Bahrain artinya 2 laut ya? Iya, Bu. Muhrani? Iya, Ibu. 2 laut. Terus kalau memang itu, kalau kita mau mencari signifikansinya dalam konteks saat ini tetap 2 laut atau mau dikontekstualisasikan? Menurut Muhrani? Saya baca di latar belakang kan ada mufasir yang menafsirkan selain 2 laut. Apa sebetulnya selain 2 laut? Karena Muhrani nggak menyampaikan. Bentar. Saya rasa apa makna Bahrain mau dicari signifikansinya ya? Kurang tepat sih Muhrani kalau menurut saya pribadi ya. Marojal Bahrainiyal Takian ya, dalam konteks sekarang ya memang ada 2 laut yang bertemu ya. Ya memang ditafsirkan 2 laut gitu. Bahkan dalam konteks dulu ketika ayat ini turun mungkin para sahabat ya langsung meyakini ya, langsung mengimani. Tapi mereka tidak mendapati, maksudnya yang dipahami Marajal Bahrainiyal Takian itu seperti apa. Nah, baru ditemukan dalam konteks sekarang. Oh, ternyata memang betul. Ada 2 laut yang bertemu tapi tidak tercampur. Ini bagian dari mukjizat. Begitu ya. Terus mau mencari signifikansinya gimana? Nih, saya berikan contoh ya, misalnya nih. Kalau pakai pendekatan makna kumaza ya. Misalnya,
Mungkin seringkali saya sampaikan ya, misalnya ketika Muhrani membaca ayat tentang atau hadis tentang keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Begitu ya. Di banyak hadis disampaikan bahwa orang yang menghafalkan Al-Quran, maka dia akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, akan memberikan, ya intinya banyak lah ya hadis tentang reward, penghargaan yang diberikan kepada mereka yang menghafalkan Al-Quran, gitu ya. Banyak penghargaan yang diberikan dalam hadis tersebut ya. Nah, bagaimana kita melakukan signifikansi dalam konteks sekarang, gitu ya? Apakah hanya mereka yang menghafal Al-Quran yang bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, atau orang lain pun juga punya hak yang sama, misalnya ya, kalau mereka itu sama-sama menjaga kemurnian Al-Quran, tapi tidak dengan cara menghafal, mungkin dengan cara yang lain. Apakah itu juga berhak mendapatkan reward yang diberikan oleh reward yang telah disampaikan di dalam hadis tersebut? Nah, kita ingin melakukan signifikansi ya. Maka kita harus memahami betul bagaimana konteks dulu. Konteks dahulunya itu harus dipahami betul. Misalnya, ada penelitian yang meneliti tentang ayat-ayat penghargaan ya yang diberikan kepada hadis-hadis tentang fadilah orang yang menghafalkan Al-Quran. Dia meneliti bahwa konteks masyarakat dulu ketika hadis itu muncul, karena memang masyarakat dulu adalah masyarakat oral. Artinya mereka ya budayanya budaya lisan, bukan budaya tulis, bahkan bukan budaya teknologi. Kira-kira begitu ya. Jadi budaya mereka itu budaya lisan. Makanya lisan itulah yang menjadi cara yang paling efektif untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Kan begitu ya? Makanya Nabi pun banyak memberikan penghargaan yang kemudian kita kenal dengan hadis ya. Nabi pun banyak memberikan penghargaan untuk mereka yang menghafalkan Al-Quran. Karena memang menghafal itu menjadi cara yang paling efektif pada masa dulu ya, dalam menjaga kemurnian Al-Quran. Di sisi lain juga membaca Al-Quran dinilai ibadah. Kan begitu ya? Nah, bagaimana dengan konteks sekarang? Nah, ini berarti mencari signifikansi ya. Bagaimana dengan konteks sekarang? Yang di mana masyarakat kita itu tidak hanya budayanya budaya oral, tidak, tapi juga budaya tulis, dan sampai juga pada budaya teknologi. Kan begitu. Nah, bagaimana dengan mereka yang misalnya menemukan aplikasi itu betul-betul untuk menjaga kemurnian Al-Quran ya. Jadi aplikasi itu mampu mendeteksi kesalahan Al-Quran. Misalnya salah titik, dia langsung terdetek. Ini salah titik, harusnya tak bukan sa misalnya ya. Atau salah harokat, harusnya aziman, tapi di situ ditulisnya azima misalnya. Salah harokat misalnya. Jadi dia mampu mendeteksi. Berarti kan ini juga bagian daripada menjaga kemurnian Al-Quran. Nah, apakah dia juga berhak mendapatkan reward atau penghargaan yang ada dalam hadis tersebut? Nah, begitu ini kan berarti mencari signifikansi ya. Sementara budaya sekarang sudah budayanya tidak hanya oral, tetapi juga budayanya sudah tulis. Nah, bagaimana ulama-ulama kita yang menulis mushaf dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai minal jinnati wan nas. Dia menulis Al-Quran dengan begitu indahnya ya. Kan banyak mushaf-mushaf kuno yang ditulis dengan tangan ya. Nah, ini kan bagian daripada menjaga kemurnian Al-Quran. Nah, apakah ulama tersebut juga berhak mendapatkan reward yang ada di hadis tersebut, meskipun ulama itu tidak hafal misalnya, tapi dia menulis.
Ini kan bagian daripada cara menjaga kemurnian Al-Quran. Cuma yang ada yang menggunakan cara menghafal, ada yang menggunakan cara menulis, dan bahkan ada yang menggunakan teknologi. Tapi kan hadis menyebutkannya hanya menghafal Al-Quran. Karena memang konteks dulu, ya budaya ketika masyarakat waktu itu ya, itu budayanya oral. Makanya kita mencari signifikansi. Paham ya? Itu maksudnya ya. Jadi mencari signifikansinya, mencari kontekstualisasinya sekarang itu gimana? Budayanya sudah berbeda. Jadi dipahaminya seperti apa? Nah, balik lagi kalau misal Bahrain mau mencari signifikansi, saya rasa dalam konteks sekarang itu ya dipahaminya dua lautan itu yang bertemu, Marajal Bahraini Al-Taqiyan. Malah bahkan dalam konteks dulu, para sahabat mungkin ketika turunnya ayat ini ya langsung imani saja tanpa mereka menemukan ya. Kan baru-baru ini saja ditemukan itu kalau ada dua lautan yang bertemu tapi tidak tercampur. Itu bagian dari kemukjizatan. Jadi kalau menurut saya pribadi sih sepertinya kurang tepat ya menggunakan pendekatan manaku magza. Mencari signifikansinya apa? Signifikansinya bahkan memang baru-baru ini dan Muhrani juga menyampaikan di latar belakang bahwa temuan ilmu pengetahuan keduanya apa tadi itu di latar belakang. Ya Muhrani ya. Atau misalnya nih ketika membaca ayat apa lagi ya untuk mempermudah. Oh ya, misalnya ayat pencurian. Misalnya ya, wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma. Pencuri itu hukumannya faqta'u aydiyahuma. Nah, ini kan juga kita harus mencari signifikansi dalam konteks sekarang itu maksud faqta'u aydiyahuma itu gimana kan begitu. Oke, dalam masa ketika Al-Qur'an turun, masyarakat awal ya sebagai penerima wahyu memang di Arab ya, di Arab. Di sana misalnya kan negaranya atau mungkin kondisinya ya, geografis mereka itu kan kondisinya sangat kering, tandus, dan lain sebagainya ya. Apalagi masyarakatnya juga hidupnya nomaden, pindah-pindah. Ini kan kemudian menimbulkan karakter yang cukup keras ya. Karena memang lingkungannya cukup keras, yang kemudian akhirnya membentuk karakter yang cukup keras. Makanya di sana itu hukuman bagi pencuri. Jadi itu sebetulnya hukuman itu sebelum Islam hadir ya. Jadi hukuman bagi pencuri itu adalah hukum potong tangan. Yang kemudian Islam hadir dan Islam melegalkan ya hukuman yang sebetulnya sudah diterapkan sebelum Islam datang. Nah, ketika Islam datang melegalkan hukuman itu menjadi bagian daripada ajaran Al-Qur'an kan begitu. Karena memang kita juga harus paham betul konteks zaman dulu itu seperti apa sebagai masyarakat awal penerima wahyu. Itu harus dipahami. Jadi kita paham juga bagaimana konteks dulu yang tadi itu ya, di sana masyarakatnya memang lingkungannya ya geografisnya kan tentunya berbeda dengan Indonesia. Makanya karakter manusianya kan berbeda karena lingkungannya berbeda. Nah, apakah di Indonesia itu faqta'u aydiyahuma itu dipahami potong tangan juga atau seperti apa? Kan begitu ya. Dan Al-Quran pun juga ketika berbicara aydiyahuma, kedua tangan. Ini tangan apakah yang dipahami anggota tubuh atau seperti apa? Al-Quran pun kan seringkali menggunakan kata aidi, itu tidak selalu menjelaskan anggota tubuh tangan. Oke lah kalau membaca ayat wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum.
basuhlah wajah kamu dan kedua tanganmu. Ini kedua tangan itu menunjukkan anggota tubuh tangan ya. Tapi bagaimana dengan ayat yang lain? Misalnya apa itu surah Yasin itu? Liya'kulu min samarihi. Lanjutannya apa? Wa ma amilat. Cek kelas C. Liya'kulu min samarihi. Wa ma amilat Aidihim. ya wa ma amilat aidihim. Coba dilihat tuh terjemahannya. Itu kan tidak menunjukkan tangan anggota tubuh, bukan? Ya. Jadi tidak menunjukkan tangan anggota tubuh. Jadi tidak semua Al-Qur'an menggunakan kata aidi itu berartikan tangan anggota tubuh. Ya. Jadi makanya perlu mencari signifikansi, begitu ya, Muhrani ya. Jadi bagaimana hukuman bagi pencuri itu disesuaikan dengan konteks budaya Indonesia tentunya. Yang memang betul-betul memberikan efek jera. Efek jerahnya apa ya? Disesuaikan dengan konteks budaya. Konteks budaya Arab itu kan berbeda dengan konteks budaya Indonesia. Tapi kan intinya adalah sama-sama memberikan efek jera. Makanya perlu mencari signifikansi. Itu menganalisa konteks, kemudian menganalisa teks. Itu tadi aidiyahuma. Al-Qur'an berbicara aidiyahuma itu tidak melulu, tidak selalu menunjukkan anggota tubuh tangan, tapi bisa diartikan kemampuan, bisa diartikan pemberian, gitu ya. Bisa diartikan perbuatan, kan begitu. Liya'kulu min samarihi wa ma amilat aydihim. Itu kan diartikan sebagai perbuatan. Ya, apa yang kamu usahakan itu ya disesuaikan dengan perbuatan kalian, kan begitu. Jadi aydihim di situ diartikan tidak anggota tubuh tangan, tapi lebih kepada bagaimana usaha itu disesuaikan dengan perbuatan orang tersebut. Kan begitu, Muhrani. Makanya itu perlu melakukan signifikansi. Nah, kalau Bahrain, apa coba? Mencari signifikansi. Kalau pakai makna kumalza ya. Jadi, Muhrani memang pingin banget Bahrain ya. Enggak juga Ibu. Tapi kirain kemarin udah nggak bisa ganti judul, jadi tetap pakai Bahrain tapi pendekatannya beda. Oh, enggak apa-apa ya ganti judul. Daripada seperti ini ya. Pakai kurang tepat sih sebetulnya kalau pakai pendekatan makna kumalza. Mencari signifikansi, tapi kan memang baru-baru ini ya, belum lama yang ditemukan bahwa dua laut itu, dan itu Al-Qur'an sudah berbicara 14 abad yang lalu, kan begitu Muhrani. Kalau saya pribadi sih, kalau memang Muhrani punya judul yang lain, pakai judul yang lain saja, Muhrani. Kalau punya judul yang lain ya, jangan pakai Bahrain. Kecuali saya kemarin memberikan catatannya jangan ganti judul ya. Cuma dibilang kalau bisa pakai pendekatan. Judulnya udah banyak kan begitu ya. Ya. Saya kemarin memberikan catatan ya, judulnya sudah banyak, tapi kalau memang mau tetap Bahrain ya ganti pendekatan gitu ya. Ya, Ibu. Cuma ini tadi kalau pakai makna kumalza mencari signifikansi kurang tepat kalau menurut saya ya. Itu tadi nih kan menganalisa mana historis, al-mana at-tarihi yang tadi saya contohkan ya. Misalnya yang tadi
hadis tentang menghafal Al-Quran. Kan dipahami dulu makna historisnya bagaimana, kan begitu. Baru nanti ada al-maghza at-tarihi, mencari signifikansi dalam konteks sekarang, kan begitu ya. Nah, kalau Bahrain itu malah yang terjadi itu sudah signifikansi ya. Maksudnya kan baru-baru ini, belum lama ya. Di era modern ini ditemukan. Tapi ternyata Al-Quran itu sudah menyampaikan itu 14 abad yang lalu. Makanya itu bagian dari kemukjizatan Al-Quran, kan begitu. Dia memberikan informasi yang mungkin dulu di masa awal para sahabat itu ya tidak ngeh ya makna dari ayat marajal bahraini yaltaqiyan misalnya ya. Makanya mereka yang meyakini saja, mengimani saja. Tapi baru-baru ini di era modern ini baru ditemukan, oh ternyata, dan seterusnya ya. Tapi padahal 14 abad yang lalu. Jadi kurang ini saja sih, kayak kurang tepat saja makna historis, mencari makna historis dengan mencari signifikansinya. Signifikansi fenomenal historis ya, al-maghza at-tarihi. Gitu Muhrani ya. Iya, Ibu. Ini sudah rapi sih sebetulnya. Sebetulnya ya. Cuma itu tadi kalau kurang tepat kalau pakai makna kumalza. Ini juga lengkap ya. Sudah bagus sebetulnya, daftar pustakanya sudah banyak. Pengerjaannya juga sudah rapi ya. Cuma itu tadi Muhrani. Gimana Muhrani? Ganti judul ya, Bu. Tapi kalau tetap pakai pendekatan kumaguzah, Boleh. Boleh, kalau memang mau ya. Jadi nanti cara kerjanya itu tadi ya, bisa dipahami ya Muhrani ya. Menganalisa makna historisnya. Al-maghza ya. Makna historisnya. Baru nanti mencari signifikansinya al-maghza, mohon maaf. Baru mencari al-maghzanya. Apa signifikansinya? Makna dalam konteks sekarang itu apa kan begitu? Karena konteks budayanya kan berbeda dengan makna historisnya. Baik, Ibu. Itu ya Muhrani ya. Tapi sebetulnya sudah rapi proposalnya. Iya, Bu. Saya mengapresiasi ya. Cuma itu tadi Bahrainnya. Jadi kalau misalnya mengganti Bahrainnya, mungkin yang banyak harus dirombak di latar belakangnya Muhrani. Kalau yang di bawah kan pendekatan sudah oke lah ya. Sama kajian pustaka itu juga cukup banyak yang dirombak karena ganti Bahrain ya. Iya, Bu. Banyak kok sebetulnya Muhrani dan belum banyak kok yang mau pakai pendekatan apa makna ya. Jadi kalau mencari signifikansi sebuah makna ayat, Ibunya keluar ya?
Iya, keluar Ibu. Udah di chat lagi, Lin, ibunya. Belum. Chat nih. Belum balik-balik ya? Oh, cek ih. Wifi-nya kali mati lampu mungkin ya? Iya. Soalnya ini dari tadi juga pas baru WA, ibunya checklist 1. Lagi juga, biasanya ibu tuh kalau keluar langsung. Oke, cek. Kak, Oke, suara saya ada? ada Kak. Ada ya. Tadi lupa nggak ngecas selalu ya. Pas kelas C lupa nggak ngecas. Karena tadi ngajar dari jam pertama. Oke, begitu ya Muhrani ya. Sebetulnya ini sudah bagus. Ini tinjauan pustaka juga sudah menyampaikan temuan, persamaan, perbedaan, terus juga ya sudah menyampaikan ya. Cuma itu tadi ya Muhrani ya. Bahrainnya sebetulnya, Bahrainnya. Nggak apa-apa ya. Meskipun ini sudah cukup bagus, sudah cukup sempurna, cuma memang Bahrainnya yang mungkin perlu diubah ya, jangan Bahrain. Banyak kok kata-kata yang lain ya. Menggali makna ayat yang lain. Banyak itu. Begitu Muhrani ya? Oke. Semoga di tanggal 31 sudah selesai ya. Insya Allah sudah selesai. Oke, saya ke Lum'ah. Lum'ah, ada Lum'ah? Hadir Ibu. Oke, implementasi surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Perilaku sosial kritisme. Ini dimiringin ya. Baik Ibu. Ya, terus begini Ustaz. Lum'ah, mohon kalau nulis ini fontnya ya, ini terlalu ke dalam ya, outline skripsi ya. Ini nih, judul nih, jangan outline skripsi ya. Ini berapa ini marginnya? Terlalu sempit ya, Lum'ah ya.
Baik, Ibu. Iya. Kemudian kalau paragraf itu menjorok ke dalam ya, lum'ah ya. Ini kan lurus semua lum'ah, jadi kita pembaca itu cukup kesulitan ya. Ini masih dalam satu pembahasan atau ganti paragraf karena lurus semuanya ya. Jadi mohon diperbaiki lagi. Dan juga saya lihat di halaman pertama oke lah ya, ada footnote. Halaman-halaman berikutnya tidak ada footnote lum'ah. Ini datanya dari mana? Lupa dimasukin, Bu. Oke, dan mohon sebentar. Ada juga ketika lum'ah membuat paragraf itu, satu paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat ya. Tapi lum'ah membuatnya hanya satu kalimat. Mana ya? Oh, misalnya ini nih. Seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12 sudah dijelaskan mengenai perintah untuk tidak merendahkan orang lain dan menaruh curiga terhadap orang lain, titik. Terus ganti lagi baris ya. Berarti kan ini paragraf ya, paragraf baru. Nah, ini kan berarti lum'ah membuat satu paragraf nih, 3 baris ya. Padahal ini satu kalimat. Namanya paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Ya, lum'ah ya. Jadi mohon dirapikan lagi. Mohon dirapikan lagi, oke. Saya sih berharapnya nanti lum'ah ditambahkan ya. Kan di sini lum'ah hanya menyampaikan begini, pernyataan ya, tapi tidak dilengkapi dengan data. Hanya pernyataan bahwa dalam bermasyarakat, terkadang masyarakat memiliki perilaku sosial kritis, namun terkadang masyarakat dalam bersosial kritis seringkali merendahkan satu sama lain, baik secara fisik maupun mentalnya. Dan terkadang lum'ah, dan terkadang manusia juga selalu menaruh curiga. Ini kan pernyataan ya, tapi tidak didasari dengan data. Ya lum'ah ya? Baik, Ibu. Tidak supaya pernyataan lum'ah itu kuat, tentunya ditambahkan data-data. Fenomena yang terjadi di lapangan tuh gimana? Misalnya dalam di media sosial ya, diberikan contoh itu loh, data-data real yang terjadi. Bagaimana mereka itu yang tadi disampaikan sama lum'ah, merendahkan satu dengan yang lain, mencurigai satu dengan yang lain. Begitu ya lum'ah ya, disebutkan data-data realnya. Kalau ini kan baru pernyataan lum'ah saja, tidak kemudian didukung dengan data real. Nah, supaya lebih bagus, apa yang disampaikan sama lum'ah, pernyataan ini dikuatkan dengan data-data yang real. Gitu ya lum'ah ya. Jadi, iya, jadi oke, lanjut ya. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah bukan masalah ya lum'ah ya. Poin A bukan masalah ya. Hubungan perilaku sosial kritisme masyarakat dengan agama Islam. Masalahnya apa? Nggak ada ya. Harusnya masalahnya itu misalnya yang ada di identifikasi masalah yang tadi disebutkan sama lum'ah misalnya ya. Mana tadi? Misalnya nih, ini contoh satu ya. Ini kan apa nih? Masyarakat dalam bersosial kritis seringkali merendahkan satu sama lain, baik secara fisik maupun mentalnya. Sebetulnya ini kan juga masalah ya. Sebetulnya sudah disampaikan sama lum'ah, tapi diidentifikasi masalah
malah tidak disampaikan dengan baik sama lum'ah. Masalah-masalah yang sebetulnya sudah disampaikan di latar belakang, tapi tidak disampaikan dalam identifikasi masalah. Namanya identifikasi masalah kan masalah-masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang ya. Jadi lum'ah tinggal membaca latar belakang. Sebetulnya sudah disampaikan, tapi tidak kemudian disampaikan di sini. Kan poin A ini bukan masalah ya lum'ah ya, poin B juga bukan masalah. Adanya kaitan antara perilaku sosial, kritisme masyarakat dengan surah Al-Hujurat ayat 11. Ini juga bukan masalah. Poin C, adanya kaitan antara perilaku dengan surah Al-Hujurat ayat 12. Ini juga bukan masalah. Begitu ya lum'ah ya, bisa dipahami ya. Padahal tadi lum'ah sudah menyampaikan. Tadi saya memberikan contoh satu yang disampaikan sama lum'ah di latar belakang, bahwa mereka itu saling mencurigai atau saling merendahkan, begitu. Ya, lum'ah ya. Oke, jadi direvisi identifikasi masalah. Kemudian pembatasan masalah, karena identifikasi masalah lum'ah harus direvisi, berarti pembatasan masalahnya lum'ah juga direvisi. Jadi misalnya nih lum'ah itu menyebutkan di identifikasi masalah 1, 2, 3, 4, 5 misalnya ya, ada 5. Nah di pembatasan masalah itu harusnya lum'ah menyampaikan di awal ya, di kalimat awal itu lum'ah menyampaikan bahwa lum'ah itu membatasi dari 5 hal yang disebutkan di identifikasi masalah itu membatasi aspek apanya gitu ya. Misalnya dari identifikasi masalah di atas, penulis hanya membatasi pada aspek apa nih yang dari 5 yang disebutkan di identifikasi masalah. Begitu lum'ah ya. Tapi karena lum'ah di identifikasi masalah juga belum belum menyampaikan dengan baik masalahnya, jadi mohon direvisi dulu identifikasi masalahnya, baru nanti dibatasi dalam identifikasi, begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Rumusan masalah. Jadi jangan di pembatasan jangan tiba-tiba Al-Hujurat memiliki jumlah ayat 18, jangan ya Jauharah ya, tapi disampaikan dulu. Kalimat awal itu lum'ah membatasi dari apa yang ada di identifikasi. Baru nanti menyampaikan bahwa mengingat ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang bla 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 sangat luas, penulis hanya membatasi surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Kenapa? Nah, itu disampaikan sama lum'ah ya. Pemilihan ayat hanya Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Oke, rumusan masalah. Apakah isi dari surah Al-Hujurat? Jangan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penafsiran surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Langsung saja ya. Jadi nanti lum'ah itu di bab 4 menganalisa yang pertama adalah penafsiran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 12, begitu ya. Bagaimana penafsiran para mufassir terhadap surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Nah, nanti poin B-nya bagaimana konsep ya? Bagaimana konsep social criticism dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Begitu lum'ah ya. Atau disesuaikan dengan judulnya, bagaimana implementasi ya. Judulnya apa tadi? Bagaimana implementasi surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12 terhadap perilaku sosial kritisme ya. Begitu lum'ah ya. Jadi rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana penafsiran para mufassir terhadap Quran surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Nah, yang kedua, bagaimana implementasi surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12 itu terhadap perilaku sosial kritik itu ya. Baik. Oke, berarti tujuan penelitiannya menyesuaikan catatan yang ada di rumusan ya.
Ini lum'ah, rumusan masalahnya ada 3, tujuannya ada 2. Nah, ini nggak sesuai ya. Jadi tujuan itu harus sama dengan rumusan lum'ah. Jadi kalau rumusannya bagaimana penafsiran, ya poin tujuan penelitiannya 1. Misalnya menggali penafsiran bla 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 bla. Jadi harus sama, harus sinkron. Misalnya rumusan masalahnya bagaimana implementasi. Ya, nanti poin tujuan penelitiannya misalnya menganalisa implementasi. Dengan tujuan penelitian harus sinkron dengan rumusan. Dan jangan menggunakan kata mengetahui. Mengetahui itu abstrak ya. Oke, manfaat penelitian. Langsung to the point saja, umum ya. Untuk menambah pengetahuan mengenai surah Al-Hujurat, terutama yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, ini kan terlalu umum ya. Langsung to the point saja. Kontribusi dari penelitian lum'ah kritisme ya, dan 12. Kajian pustaka. Oke, hasil temuannya ya, menggunakan jenis penelitian dan ini dalam salah satu penelitian. Oke. Oke. Belum menyampaikan persamaannya ya. Lum'ah. Itu nomor pertama ya. Nomor kedua juga sama. Lum'ah sudah menyampaikan perbedaannya, tapi persamaannya belum. Intinya persamaan sama kontribusi ya. Mohon dilengkapi ya lum'ah ya. Oke. Minimal 2018 ya. 5 tahun terakhir. Ini udah 5 tahun terakhir. Saya nggak tahunnya soalnya. Terbit tahun berapa nggak ada ya. Diambil dari jurnal juga nggak ada nomor tahunnya. Mohon minimal 2018 ya lum'ah ya. Dan ini penulisan footnote-nya mohon disesuaikan dengan pedoman nih. Baik, Ibu. Seperti ini nih belum. Nih misalnya footnote nomor 8, I Ketut Sudewa. Ini nggak ada halaman, tahun terbit, penerbit, kalau memang ini berupa buku ya. Kalau memang dia berupa skripsi ataupun tesis juga nggak disampaikan. Mohon disesuaikan. Belum masuk tentang itu data-data di atas ya, menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh lum'ah itu betul-betul penelitian yang original ya, artinya belum dilakukan atau belum diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Jadi ada pernyataan itu ya. Oke, metodologi penelitian, jenis penelitian, kualitatif library, oke, sumber data, primer. Kitab-kitab tafsir ya. Mohon diperjelas saja ya, berbagai literatur kitab tafsir, misalnya ditambahkanlah. Baik itu kitab tafsir klasik, pertengahan, kontemporer, artinya diperjelas ya, lum'ah ya. Tinggal ditambahkan sedikit. Teknik pengumpulan data, oke, teknik pengumpulan data. Metode
metodenya dokumentatif ya, LUMA ya. Jangan pakai library research lagi. Kan tadi sudah disampaikan di jenis penelitian ya. Teknik analisa data ini mohon disempurnakan lagi, LUMA. Ya. Ini kan LUMA baru menyampaikan data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif. Hanya deskriptif saja nih. Biasanya deskriptif analitis ya. Ini mohon dilihat, coba baca buku penelitian IAT-nya Pak Mustaqim ya. Coba dilihat teknik analisa data, itu ada langkah-langkah ya. Nah, step by step-nya di dalam menganalisa data itu. Ini juga mohon. Apa ini? Pakai pendekatan apa ini? Normatif itu apa maksudnya? Pendekatan. Jadi sebaiknya pendekatan itu mendukung apa yang LUMA rumuskan ya. Rumusannya kan tadi bagaimana penafsiran dan bagaimana implementasi ya. Quran Surah Al-Hujurat dalam perilaku sosial kritisme ya. Jadi pendekatan itu sebaiknya membantu ya, atau dijadikan sebagai pisau analisis di dalam menganalisa dua pertanyaan yang dirumuskan sama LUMA di rumusan masalah. Nah, kira-kira yang disampaikan sama LUMA ini membantu memecahkan masalah yang ada di rumusan masalahnya. Membantu nggak LUMA? Belum sepertinya, Ibu. Oke, coba nanti ditelaah lagi ya. Teh bukan pakai H. Sistematika penulisan. Nah, teknik penulisannya belum disampaikan ya sama LUMA ya, merujuk pedoman yang mana nih? Baru yang diberlakukan di, belum ada lanjutannya. Kemudian baru nanti LUMA buat kalimat baru lagi. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam bla 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 gitu ya. Mohon maaf. Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terdiri dari bab pertama. Jadi ada prolognya dulu ya sebelum bab pertama ya. Bab kedua membahas tentang social criticism. Surah Al-Hujurat. Jadi bab kedua itu nanti LUMA fokus pada social criticism saja ya, yang ada di masyarakat. Social criticism, fokusnya di situ. Nanti bab ketiga fokusnya di Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Baik, Ibu. Al-Hujurat secara umum ya, jangan masuk ke 11-12 dulu. Al-Hujurat secara umum. Bagaimana kandungan surah Al-Hujurat misalnya ya. Bagaimana fadilah daripada surah Al-Hujurat misalnya. Artinya membahas tentang Al-Hujurat secara umum, diskursus tentang surah Al-Hujuratnya, bab keduanya diskursus tentang sosial kritismenya, baru nanti bab 4 bagaimana implementasinya ya. Baik, Ibu. Baik. Nanti bab keempatnya membahas dua aspek yang ada di rumusan masalah LUMA tadi. Bagaimana penafsiran surah Al-Hujurat ayat 1 sampai 12, ayat 11 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12 itu dalam apa? Dalam berperilaku itu sosial kritisme ya. Baik, Ibu. Oke, outline belum ada ya. Atau sudah ada? Oh, sudah ada ya. Belum ada ya. Oh, baru bab 1 ya. Bab 2, bab 3, bab 4-nya, bab 5-nya belum ada ya, LUMA ya. Ini kan baru bab 1, LUMA. Outline. Jadi bab 1 membahas tentang ini.
bab 2 membahas tentang apa? Mohon ini teknik dan sistematika penelitian, penulisan ya, bukan penelitian. Ini poin G ya, bukan nomor 6. Oke, jadi bab 1 membahas tentang ini, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa, bab 5 apa. Begitu ya, Lum'a ya? Baik, Ibu. Oke, Terima kasih banyak, Ibu. yang lain oke, sama-sama. Ini siapa ini? Neng Intan, ada? Ada, Bu. Neng Intan? Mana Neng Intan? Kan Majelis Taklim Riyadhus Shalihin dalam pembinaan baca tulis Al-Quran di era pandemi COVID. Ini studi living Quran ya, istilahnya living Quran, bukan living Al-Quran. L-nya besar ya. Ini ganti judul atau judul yang lama? Judul yang lama, Bu. Judul yang lama ya. Oke, tapi nanti mohon disempurnakan lagi ya, Neng. Di sini kan saya baca ya dari awal, tapi di sini yang harusnya dipaparkan dengan baik tidak dipaparkan oleh Intan. Kan begini, di awal sudah menjelaskan tentang majelis ya, kalau tidak salah ya, majelis ya, tentang majelis itu. Terus masuk di paragraf sebelum terakhir, pada permulaan tahun 2019, seluruh negara dunia dilanda musibah karena adanya penyebaran wabah virus corona. Seingat saya permulaan tahun 2020 ya, bukan 2019. Iya, Bu. Maret ya. Sebenarnya kemarin tuh judulnya nggak ada COVID ya, Bu. Sama Ibu juga bagus. Tapi pas perumusan masalahnya kan kata Ibu ini yang akhirnya ditambahin kata COVID. Oh gitu. Ya, jadi di sini kan pada permulaan tahun 2019. Ini yang betul 2020 ya. Baru COVID itu kan 2020 awal. Oke, kita adanya pandemi ini tentunya menjadi salah satu masalah bagi perjalanan proses pembelajaran. Oke lah ya, ini sudah masuk nih, sudah masuk pembahasan Neng. Kalau sebelumnya kan masih prolog ya, kalau saya baca ya. Nah ini sudah masuk nih, karena kan judulnya peran Majelis Taklim di era COVID ya, dalam baca tulis Al-Quran. Berarti kan intinya bagaimana peran mereka ketika COVID di dalam baca tulis Al-Quran anak-anak di sana ya. Oke, makanya tadi saya sampaikan baru ini nih masuk pada permasalahannya. Jadi ketika pandemi COVID memicu kebijakan pemerintah untuk dilakukan secara daring, tadi gitu ya. Adanya kerumunan untuk mencegah dan memotong rantai penyebaran virus. Akibatnya berimbas pada kebiasaan lama di seluruh dunia, di seluruh daerah berubah seperti tidak ada sekolah, artinya ke daring gitu ya. Iya. Tapi tidak disampaikan oleh Intan bagaimana masalah-masalah yang dihadapi di sana ya. Di sini langsung, oleh sebab itu, Majelis Taklim beserta setiap lapisan masyarakat harus bisa menyesuaikan diri dalam melakukan aktivitas. Setelah melewati waktu yang cukup lama dari awal masa pandemi hingga era new normal. Jadi mereka beradaptasi dengan situasi yang baru, kan begitu ya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membahas langsung begitu. Jadi mohon diperkaya lagi datanya ya, Intan ya. Karena Intan kan fokus penelitiannya bagaimana peran Majelis Taklim itu dalam baca tulis di era COVID. Berarti kan sebetulnya ya itu yang harus menjadi titik tekannya ya, yang dibahas. Masalahnya apa? Terus bagaimana peran mereka? Tentunya kan ketika dilakukan secara daring, tadi itu kan mendapati
penyesuaian ya, penyesuaian baru dari yang lama ke yang baru, dari yang offline ke yang online misalnya ya. Nah, tentunya kan di situ mendapati masalah-masalah yang mungkin tidak didapati di masalah sebelumnya. Kan begitu ya? Harusnya kan disampaikan itu. Nah, bagaimana peran majelis taklim itu dalam baca tulis Al-Qur'an di era pandemi? Tentunya dalam menghadapi masalah-masalah tersebut, kan begitu Neng ya. Nah, Neng itu belum menyampaikan, baru yang sebelumnya prolog menjelaskan majelis taklim, terus masuk pada era COVID, di mana memang ada penyesuaian, di sisi lain juga memang ada kebijakan pemerintah. Nah, tapi tidak disampaikan masalah-masalah yang dihadapi di sana. Nah, karena banyaknya masalah tentunya ya, maka di sini bagaimana peran majelis taklim itu di dalam menghadapi masalah tersebut ya. Tentunya masalah ini dalam mengajarkan baca tulis Al-Qur'an di era pandemi. Makanya penulis tertarik untuk menggali atau untuk menganalisa bagaimana peran dan seterusnya begitu ya Neng ya. Iya, Ibu. Jadi yang menjadi objek penelitian datanya mohon diperkaya lagi. Kemudian identifikasi masalah, sebagian besar kualitas kemampuan bacaan tulis Al-Quran masyarakat Labuan yang mengikuti masih banyak yang terbilang kurang mumpuni walaupun program oke. Tapi mungkin terlalu panjang ya, Neng, diringkas lagi. Kekurangan tenaga pengajar baca tulis Quran berakibat pada penyampaian pembelajaran yang kurang efektif. Nah, masalah seperti ini harusnya sudah disampaikan di sebelumnya ya, Neng. Di latar belakang disampaikan. Atau misalnya di era pandemi itu masalah-masalah yang dihadapi apa? Itu disampaikan di latar belakang dan tentunya disampaikan juga di identifikasi masalah. Jadi nanti bagaimana sebetulnya peran majelis taklim itu di dalam merespon masalah-masalah tersebut ya. Dalam mengajarkan baca tulis Al-Qur'an di era pandemi tentunya. Kemudian poin C, sebagian masyarakat memiliki kesadaran yang rendah dalam pentingnya belajar Al-Quran karena masyarakat lebih mementingkan pengetahuan umum. Ini mungkin ditaruh di awal-awal ya, Neng ya? Di latar belakang, Bu. Bukan, maksudnya diidentifikasi masalah juga sebaiknya seperti piramida terbalik juga ya. Jadi dari yang umum ke yang khusus, jadi enak bacanya. Ini kan umum ya, pernyataan poin C ini kan umum. Sebagian masyarakat atau minimnya kesadaran masyarakat gitu ya. Minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya belajar baca tulis Al-Qur'an. Atau langsung disebutkan saja minimnya kesadaran masyarakat mana ini? Minimnya kesadaran masyarakat Desa Labuan Pandeglang Banten, langsung langsung khusus saja. Tapi ini tentunya berdasarkan data ya, kalau mereka memang minim kesadarannya minim. Begitu ya Neng ya. Jadi identifikasi masalah kan masalah-masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang kan begitu Neng. Nah, sementara Neng Intan tadi di latar belakang belum menyampaikan data-data ini ya. Kurangnya tenaga pengajar. Nah, di era pandemi kalau tenaga pengajar kurang gimana nih? Sehingga penyampaiannya pun kurang efektif. Nah, ketika minimnya atau kekurangan tenaga pengajar yang kemudian akhirnya berakibat pada penyampaian pembelajaran yang kurang efektif, berarti nanti peran majelis taklim itu gimana dalam menghadapi masalah tersebut, kan begitu, Neng? Ya, jadi disampaikan masalah-masalahnya ya, baru nanti juga disampaikan disarikan diidentifikasi masalah. Nomor 2, pembatasan masalah. Identifikasi awal itu, dari identifikasi masalah di atas, penulis hanya membatasi 5 diidentifikasi,
Yang mana? Gitu ya. Yang mana yang mau dibatasi? Dari disampaikan itu di kalimat awal baru membahas yang lain, begitu ya, Neng ya. Nah, pas saya baca pembatasannya yang pertama, penelitian hanya membatasi pada kemampuan baca tulis Al-Quran. Nah, ini juga saya bingung. Neng itu apa? Menganalisa kemampuan membaca Al-Qurannya juga. Nah, tapi judulnya peran Majelis Taklim. Gimana, Neng? Nah, ini juga mohon diperjelas ya, karena bisa jadi judul sendiri, kualitas bacaan Al-Quran desa, bla 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 bla. Itu jadi judul penelitian sendiri. Makanya tadi saya sampaikan, misalnya Neng itu di identifikasi masalah menyampaikan apa ya, misalnya ya, rendahnya kualitas bacaan Al-Quran masyarakat desa bla 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 bla. Berarti kan itu masalah juga ya, masalah. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama misalnya tadi rendahnya kemampuan masyarakat desa Labuan ya terhadap baca tulis Al-Quran misalnya. Kemudian yang kedua apa misalnya tadi apa sih sebentar kurangnya ya kurangnya tenaga pengajar yang berakibat pada penyampaian pembelajaran yang kurang efektif juga masalah dan seterusnya, menguji satu persatu informan ya, gimana kualitas bacaan mereka. Oke, jadi pembatasan masalah pun mohon di mana praktik pembelajaran baca tulis Al-Quran di tulis Al-Quran itu digambarkan. Apa ya? Jadi yang pertama proses pembelajarannya ya itu digambarkan dulu. Jadi bukan apa dampak terjadinya pandemi COVID terhadap kegiatan Majelis Taklim. Kemarin kan Bu, bagaimana aktivitas di Majelis Taklim ini? Aktivitas beda ya Bu sama ini prakteknya gitu? Sama. Kemarin saya memberikan catatan apa? Katanya dihapus yang A-nya. Apa coba? Kemarin itu apa? Apa saja? Bagaimana aktivitas di Majelis Taklim Riyadhus Shalihin dalam pembinaan baca tulis Al-Quran? Terus yang kedua? Yang ini, yang B-nya dibenerin sama Ibu. Bagaimana peran Majelis Taklim Riyadhus Shalihin dalam pembinaan baca tulis Al-Quran? Tapi memang saya memberikan catatan itu ya. Coba saya cek. Neng Intan kelompok berapa? Untuk 6. 6 atau 7 ya? 6. Coba bentar, saya cek. Sudah jam 13 ya. Sebentar.
Nanti habis Neng, seperti biasa ya, nanti 2 anak selanjutnya berarti berduaan saja. Maisarah, Lulu. Neng. Oke, poin A-nya saya nggak menyebutkan ya, poin A-nya apa waktu itu. Oke, Neng. Jadi yang pertama, bagaimana aktivitas boleh, bagaimana proses pembelajaran baca tulis Al-Quran di Majelis Taklim Desa Labuhan, bla 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 ya. Tapi Majelis Taklim ini, oh ya, Majelis Taklim Riyadhus Shalihin di Labuhan, Pandeglang, Banten, gitu ya? Iya, Bu. Nah, di era pandemi COVID tentunya ya, bagaimana proses pembelajaran baca tulis Al-Quran di Majelis Taklim bla 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 di era pandemi COVID ya. Tanda tanya, rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan ya, dikasih tanda tanya. Kemudian yang kedua, bagaimana peran Majelis Taklim dalam pembinaan baca tulis Al-Quran di Labuan Pandeglang, Banten. Oke. Nggak usah ada masyarakat ya. Iya, Bu. Oke, tujuan penelitian tentunya menyesuaikan ya. Jadi jangan dampak terjadinya pandemi. Manfaat penelitian secara teoritis, ini panjang sekali. Jangan dibuat panjang ya, Neng. Kalau memang misalnya nih, yang pertama pengembangan ilmu pengetahuan dibikin 1. Kan selain itu berarti kan ada lagi dibikin 2 gitu ya. Poin gitu ya, Bu. Memudahkan pembaca. Oh, ternyata secara teoritis itu manfaatnya ada sekian. Iya, Bu. Manfaat secara praktisnya bagi Ustadz. Menambah hazanah. Oke, coba diganti ya redaksinya ya. 2 bagi pengurus Majelis Taklim. Judulnya bagi pengurus, tapi isinya bagi para jamaah yang belum bergabung. Nggak sesuai ya, Neng? Iya, Bu. Ya, benar nggak? Judulnya bagi pengurus. Tapi penelitian ini diharapkan dapat menjadikan dorongan dan dapat memotivasi para jamaah yang belum bergabung. Nggak nyambung ya? Neng? Sudah. Iya, Bu. Iya, harusnya mungkin yang bagi pengurus itu ya menjadi catatan ya untuk perbaikan selanjutnya, bukan menjadikan dorongan dan memotivasi para jamaah yang belum bergabung. Nggak nyambung jadinya sesuai dengan judulnya ya. Oke, mohon direvisi ya. Coba dibaca lagi manfaatnya, baik secara teoritis maupun praktis. Kemudian kajian pustaka, tesis yang berjudul misalnya. Hasil temuannya sudah disampaikan? Hasil temuannya belum disampaikan ya, Neng? Neng? Ini saya atau Neng Intan ya yang putus-putus? Neng Intan kayaknya. Tes. Oke, jadi di kajian pustaka itu mohon sampaikan hasil temuannya dulu ya. Ini kan baru penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta mendeskripsikan faktor pendukung. Tapi faktor pendukung penghambatnya gimana temuannya kan enggak? Belum disampaikan sama Neng ya.
Jadi langsung sampaikan adapun hasil temuan, hasil penelitiannya itu apa. Begitu ya, Neng. Hasil temuannya apa? Kemudian persamaan sudah, perbedaan sudah, kontribusi sudah. Oke. Yang pertama berarti hasil temuannya belum ya. Yang kedua hasil temuannya udah, persamaan, perbedaan, dan kontribusinya belum. Ya, Neng ya? Iya, Bu. Intinya begitu ya, Neng ya? Jadi mohon di masing-masing item ada hasil temuan, mohon dibaca lagi hasil temuan, persamaan, perbedaan, kontribusi, dan diberi footnote. Ya, saya melihat belum dikasih footnote. Dan diurutkan dari tahun terlama, karena tidak disampaikan tahun berapa ini. Minimal 2018 ya. Oke. Mohon di akhir ini ada satu paragraf ya, yang tadi saya sampaikan ke teman-teman yang lain. Jadi ada pernyataan Neng yang menyampaikan bahwa dari data-data yang sudah disebutkan sebelumnya ya, data-data yang sudah disampaikan di atas, menunjukkan bahwa penelitian Neng itu betul-betul penelitian yang original, yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Jenis penelitian kualitatif, library research-nya belum ya, atau field research-nya belum ya? Belum disampaikan ya, Neng? Belum ya? Oke, mohon dilengkapi ya. Penelitian Anda kan lapangan, jadi mohon disampaikan kalau jenis penelitian Anda itu pustaka atau lapangan. Itu harus disampaikan di jenis penelitian. Sumber data yang digunakan. Ada berapa ini? Hanya 5 sampel. Iya, Bu, range-nya. 5 dari berapa ini? Iya. Jamaahnya ya, Bu? 5 dari berapa? Hampir 200. Hampir 200. 200 yang diambil cuma 5. Kenapa itu? Nggak tahu, ke depannya bakal nambah sepertinya. Oke, mohon diperjelas ya. Sumber data primer itu Anda juga harus menyampaikan teknik pengambilan sampelnya itu pakai apa. Mungkin saya sudah pernah menyampaikan ya. Pakai snowball atau pakai purposive, itu Anda harus sampaikan. Kalau purposive sampling berarti berdasarkan kriteria ya. Jadi misalnya nih, Neng meneliti tentang pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Penulis membuat kriteria ya, siapa-siapa yang akan dijadikan sebagai informannya. Misalnya yang pertama adalah mereka yang jurusan IAT. Berarti secara otomatis yang bukan jurusan IAT tersingkirkan ya. Mereka yang jurusan IAT. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, mereka yang mengambil tahfidz 30 juz. Berarti secara otomatis yang tidak 30 juz tersingkirkan, tereliminasi ya. Dan seterusnya, artinya mohon diperjelas, Neng. Supaya tidak seperti pertanyaan saya ya, kenapa dari 200 kok yang diambil hanya 5? Kan begitu ya. Jadi mohon diperjelas teknik pengambilan sampelnya itu menggunakan apa? Apakah purposive atau snowball? Kalau snowball itu tadi, misalnya di awal menentukannya 5. Tapi ternyata pas di lapangan gali dari 5 informan saja, tapi bisa jadi 6, bisa 7, bisa 8. Jika di lapangan, itu namanya snowball. Coba bukan pas metrik sudah dijelaskan ya.
Mohon diperjelas. Oke, bagaimana teknik pengambilan sampelnya? Karena kalau kualitatif, biasanya kalau nggak purposif, ya snowball ya. Mohon diperjelas. Oke, teknik pengumpulan data ini juga mohon diperjelas ya. Observasi itu observasi yang bagaimana? Partisipan atau non-partisipan, mohon diperjelas. Wawancara ini wawancara yang bagaimana? Mohon diperjelas. Terstruktur atau tidak terstruktur. Kalau terstruktur gimana? Kalau tidak terstruktur gimana? Kalau mau dua-duanya, siapa yang mau pakai untuk terstruktur? Siapa yang informan siapa saja yang menggunakan wawancara terstruktur, informan siapa saja yang menggunakan wawancara tidak terstruktur. Artinya diperjelas ya, jangan hanya melakukan wawancara, jangan hanya itu. Oke, dokumentasi, library research. Apa ini maksudnya library research? Data-data ini harusnya sudah mewakili Anda menyampaikan dokumentasi ya. Coba dibaca lagi ya. Proposal teman-teman juga sudah ada yang bagus kok untuk yang penelitian lapangan ya, living. Coba lihat kakak kelas ya, yang sudah bagus tentunya, yang living ya. Oke, teknik analisa data ini juga mohon jangan hanya berteori ya. Ini kan baru berteori nih, Neng. Reduksi data. Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian, kemudian dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan dengan baik dan yang tidak, lalu dikelompokkan. Mohon dibuat step by step-nya ya. Langkah-langkahnya seperti apa, itu satu. Kemudian yang kedua, mohon jangan hanya berteori. Ini kan baru berteori. Belum yang kemudian dari teori itu ketika diaplikasikan dengan objek penelitian Neng itu gimana? Itu belum disampaikan sama Neng ya. Nih, penarikan kesimpulan sebenarnya adalah sebagian dari satu kegiatan yang utuh. Kesimpulan yang diverifikasi selama kegiatan berlangsung juga merupakan tinjauan ulang pada catatan. Nah, ini kan baru berteori, Neng. Belum bagaimana teori itu diterapkan ke objek penelitian Neng. Mohon direvisi ya, teknik analisa data. Pendekatan penelitian, pakai pendekatan apa, Neng? Neng. Oke, saya sih sekilas membaca pakai pendekatan kualitatif ya. Merujuk pada pendekatan yang digunakan. Pendekatannya pakai apa, Neng? Ini malah mendefinisikan metode penelitian kualitatif ya. Neng belum menyampaikan pendekatan penelitiannya pakai apa ya? Biasanya sih kalau penelitian living itu bisa fenomenologi, sosiologi, antropologi, ataupun yang lain ya. Coba dibaca lagi ya, Neng ya. Mohon direvisi untuk pendekatan penelitian. Teknik dan sistematikanya juga Neng baru membahas bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat, bab kelimanya belum disampaikan. Mohon direvisi, mohon disempurnakan. Kemudian kajian pustaka baru ada berapa ini? Baru ada 6 ya. Mohon disempurnakan minimal 15 dan sertakan outline. Ya, Neng ya? Bu. Oke, mohon direvisi ya. Baik, Bu. Oke, 2 orang setelahnya habis ini ya. Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Dari 4 yang presentasi hari ini. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Jadi mohon direvisi ya. Nanti saya share link Google Classroom ya. Nanti adik-adik harus merevisi apa yang sudah saya sampaikan ya. Mohon betul-betul merevisi dan itu menjadi tugas UAS. Jadi kalau UTS revisi awal ya,
revisi awal. Nah, tugas UAS revisi yang kedua. Begitu ya. Mohon betul-betul merevisi, karena nanti dari hasil revisian kalian, kita nanti menelaah ya. Di lingkungan dekanat nanti kita telaah mana skripsi yang bisa lanjut. Ya. Biasanya kalau proposal adik-adik sudah bagus, ya, artinya sudah memenuhi, sudah layak lah untuk ditindaklanjuti, maka biasanya kita minta mahasiswa tersebut untuk mengajukan ya surat permohonan, membuat surat permohonan pembimbing, begitu ya. Tapi bisa jadi kita itu menyampaikan bahwa nama-nama yang ini, misalnya kita sebutkan ya 1, 2, 3, 4, itu dia tidak bisa, masih belum bisa melanjutkan ya pengajuan permohonan pembimbing karena dia harus merevisi proposalnya, misalnya begitu. Makanya saya berharap adik-adik betul-betul merevisi proposalnya. Nanti kalau proposal adik-adik sudah kita nilai ya layak untuk lanjut, maka kita nanti meminta adik-adik untuk membuat surat permohonan pembimbing. Nanti formnya kita berikan ya. Nanti di situ adik-adik harus menyebutkan 3 nama. Nanti kita akan menelaah siapa kira-kira dari 3 nama itu yang menjadi pembimbing skripsi adik-adik, nanti kita SK-kan. Begitu ya. Jadi mohon adik-adik betul-betul merevisi proposalnya, dan nanti disubmit di Google Classroom maksimal tanggal 31 Desember. Kan UAS kita dari 27 sampai 31 ya. Kita ambil yang paling terakhir, maksimal tanggal 31 Desember. Pukul 23:59. Jadi mohon jangan dari jam tersebut, gitu ya, menghindari ading 2 gitu ya. Baik, Bu. UAS-nya ya, judulnya ada chat ke saya ya. Tapi mohon itu tadi ya, kadang karena banyak yang chat, jadi saya ya mohon diingatkan lagi kalau memang saya belum merespon. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, kita semester 8 itu masih ada full seminar proposal apa cukup di semester 2 aja? Iya, jadi kita tidak ada ujian seminar proposal ya, tidak ada. Mungkin kalau di kampus lain ada ujian atau seminar proposal ya, ujian proposal kita tidak ada. Kita cukup di mata kuliah seminar proposal. Gitu ya. Cukup di mata kuliah seminar proposal. Kenapa begitu? Karena memang kita mempertimbangkan berbagai hal ya. Karena kan adik-adik di semester 8 bebannya cukup banyak. Ada beban tahfidz terutama. Makanya kita tidak ada ujian proposal secara khusus ya. Makanya kita ada mata kuliah seminar proposal. Tujuannya apa? Yaitu tadi kita sharing, kita diskusi. Oh, judul ini kurang tepat, judul ini sudah tepat, judul ini mohon disempurnakan, dan seterusnya ya. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang terakhir ini. Begitu ya, jadi nanti semester 8 adik-adik ya ujian tahsin, ya. Mohon adik-adik jangan berleha-leha ya di semester 8, karena memang cukup banyak ya beban. Ada ujian tahsin, ada tahfidz ya. Apalagi yang misalnya ada yang ngambil program 30 juz kan di semester 8 masih harus setoran ya. Masih harus nambah 26 sampai 30 baru kompre. Nah, ini berarti kan bebannya lebih banyak lagi. Kalau teman-teman program yang lain kan semester 8 sudah masuk kompre ya. Kalau yang semester 30 kalau yang ambil program 30 kan ada 26 sampai 30 plus kompre.
Oke, jadi ada ujian tahsin, ada ujian kompre tahfidz, ada juga kompre mata kuliah. Biasanya kita itu menjadwalkan bulan Februari ya. Kompre mata kuliah nanti ada mata kuliah ulumul Quran, mata kuliah ilmu qiraat, dan baca kitab. Itu ada 3 ya. Jadi ada kompre mata kuliah, kompre tahfidz, ujian tahsin, terus ini ya, apa? Skripsi. Jadi mohon adik-adik betul-betul gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena pengalaman itu karena dia sibuk kompre-kompre ini, skripsinya terbengkalai, dan baru mengerjakan skripsi ya di akhirnya kebanyakan numpuk di akhir ya, numpuk di akhir. Jadi seminggu sebelum tanggal deadline ya, itu biasanya numpuk banyak sekali ya. Kita sampai ujian itu dari pagi sampai mau maghrib ya. Nah ini mohon dihindari ya, jangan seperti itu. Jadi ya adik-adik mohon membagi waktu dengan sebaik-baiknya ya. Saya sih yakin nggak mungkin lah ya. Misalnya Nur Azizah ngaji Quran dari bangun tidur sampai mau tidur, saya sih nggak yakin ya. Ngaji terus 24 jam itu saya nggak yakin ya. Teman-teman yang lain juga saya rasa nggak yakin juga ya. Makanya harus bisa membagi waktu, misalnya bangun tidur 2 jam ngaji. Setelah itu kan kita bosan ya. Artinya kita fokus ke yang lain, misalnya ngerjain skripsi. Nanti pas ngerjain skripsi juga kadang kita buntu ya, nggak dapat data atau apa gitu ya. Kita bingung. Oke, kita misalnya refreshing sebentar lah, sejam 2 jam. Nanti kita fokus lagi ngaji, misalnya setelah sholat duhur. Nanti habis ngaji fokus lagi apa dan seterusnya ya. Jadi jangan kemudian 3 bulan pertama hanya fokus tahfidz, tapi skripsi terbengkalai. Akhirnya itu tadi ya, nggak maksimal jadi pengerjaannya. Jadi mohon adik-adik, karena kalian berbeda dengan kampus yang lain mungkin tidak ada beban tahfidz, sementara kalian ada beban tahfidz. Jadi mohon betul-betul bisa membagi waktu biar tidak begadang di akhir-akhir gitu ya. Jadi jangan begadang di akhir-akhir. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena kalau udah begadang di akhir-akhir nanti mungkin jadinya drop kesehatannya. Jadi mohon membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Ini misalnya sudah selesai nih kuliah, sambil menunggu SK penunjukan pembimbing misalnya ya, adik-adik kan bisa mengejar tahfidz. Baru ketika keluar SK pembimbing, tahfidz sudah selesai, tahsin sudah selesai, tinggal fokus pada skripsi, gitu ya. Apalagi nanti Februari kita kompre mata kuliah, berarti kan ada fokus belajar nih. Misalnya minggu pertama baca kitab, berarti kan ada fokus baca kitab, dan seterusnya. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Semester 8. Juga bisa ke Pak Ali Mursyid, karena kan angkatan ini cukup banyak ya, jadi nanti bisa dibagi-bagi. Begitu. Oke ya, jadi mohon betul-betul merevisi. Nanti proposal yang masuk kita baca ya,
Di samping juga untuk nilai di mata kuliah seminar proposal, tapi juga itu untuk tindak lanjut berikutnya ya. Kalau pengalaman sebelumnya, pas waktu itu kan saya masih tim teaching sama Pak Dekan ya, karena hanya 2 kelas. Kalau ini kan karena 5 kelas, jadi kita memisahkan diri ya. Pak Dekan A, D, E, saya B, C ya. Jadi biasanya kalau pengalaman kemarin, untuk mereka yang nilainya B, tidak bisa, artinya dia harus merevisi proposal, gitu ya, harus merevisi proposal. Tapi kalau yang A, kita sudah persilahkan dia mengajukan permohonan pembimbing, terus kita nanti SK-kan sesuai dengan permohonan adik-adik. Baru nanti untuk mereka yang nilainya B, karena kita minta untuk merevisi dulu, berarti kita anak tersebut tidak diperbolehkan mengajukan permohonan pembimbing dulu sampai pada proposal itu oke, ACC misalnya ya oleh Pak Dekan atau saya misalnya, baru nanti boleh mengajukan permohonan pembimbing itu, baru nanti di SK-kan. Jadi kan proposal yang Anda masuk ini